Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Afriansa, NIM C1D1220013, mahasiswa Bisnis Digital angkatan 2022 Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai tugas minggu lalu dengan dosen pembimbing Pak Bapak Bambang Purnomo, SE MMM. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikan hasil resume saya. Yang pertama ada revolusi industri. Jadi revolusi industri ini terbagi menjadi 4. Revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan yang terakhir revolusi industri 4.0. Apa saja yang terjadi dalam revolusi industri 1.0? Dalam revolusi industri 1.0, terjadi pengenalan mesin uap, perkembangan teknologi tekstil dan pertambangan, penggunaan transportasi yang lebih efisien, urbanisasi besar-besaran, perubahan sosial dan ekonomi, serta perubahan besar dalam produksi dan manufaktur. Ini membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi awal dari perubahan industri yang lebih besar. Yang kedua, apa saja yang terjadi dalam revolusi industri 2.0? Dalam revolusi industri 2.0, terjadi banyak peristiwa penting, antara lain adalah terjadinya produksi massal yang digunakan oleh Henry Ford, mengubah cara barang-barang diproduksi, memungkinkan produksi yang lebih cepat dan efisien. Lalu industri baja dan besi, revolusi ini ditandai dengan pertumbuhan pesat industri besi dan baja yang mendukung konstruksi bangunan, rel kereta api, dan infrastruktur. Selanjutnya, ada perkembangan kapitalisme dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Revolusi industri ini melihat perkembangan sistem ekonomi kapitalis yang lebih matang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengubah tantangan masyarakat secara signifikan. Yang ketiga, apa saja yang terjadi dalam revolusi industri 3.0? Dalam revolusi industri 3.0, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan teknologi secara mendasar, seperti komputer pribadi menjadi umum, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat, internet menghubungkan dunia secara global, mengubah cara kita berkomunikasi, mencari informasi, dan berbisnis. Ponsel cerdas dan tablet berkembang pesat, memberikan akses internet portable, perkembangan besar dalam teknologi informasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, merangsang inovasi, kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data besar, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, layanan komputasi berbasis awan memungkinkan penyimpanan data dan akses fleksibel. Semakin kompleksnya teknologi memerlukan perlindungan terhadap ancaman cyber, dan perusahaan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang keempat ada apa saja yang terjadi dalam revolusi industri 4.0. Dalam revolusi industri 4.0 adalah evolusi teknologi yang menghadirkan sistem yang lebih terkoneksi, cerdas, dan otomatis dalam berbagai sektor industri. Dalam revolusi industri 4.0 ini, teknologi sudah semakin canggih seperti IoT, Internet of Things. Banyak perangkat dan objek terhubung ke internet, memungkinkan pertukaran data yang lebih luas, kecerdasan buatan atau AI, penggunaan kecerdasan buatan meningkatkan dalam pemrosesan data, pengambilan keputusan, dan otomatisasi. Pabrik-pabrik menggunakan teknologi otomatisasi dan IoT untuk produksi yang lebih efisien. Augmented reality (AR) dan virtual reality (VR). IR dan VR digunakan dalam pelatihan, desain, dan berbagai aplikasi lainnya. Robot semakin canggih dan terintegrasi dalam proses produksi, dan keamanan cyber yang meningkat diperlukan perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman cyber. Selanjutnya, apa itu jaringan 5G? Mungkin jaringan 5G ini masih belum terlalu dikenal di Indonesia. Jadi, jaringan 5G adalah generasi terbaru dari jaringan seluler yang menghadirkan sejumlah perubahan dan peningkatan signifikan dibandingkan dengan jaringan 5G sebelumnya. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, memungkinkan unduhan dan streaming konten dalam waktu nyata, seperti video beresolusi tinggi tanpa gangguan, lalu
Lalu 5G memiliki fitur latensi rendah. Dengan adanya latensi rendah ini, aplikasi real time seperti game online, kendaraan otonom, dan telekonferensi berjalan lebih mulus. Dan 5G memiliki teknologi BF warning yang digunakan untuk mengarahkan sinyal secara langsung ke perangkat yang terhubung, meningkatkan efisiensi jaringan dan kualitas sinyal. Jaringan 5G diharapkan untuk menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek teknologi, termasuk telekomunikasi, mobil otonom, perawatan kesehatan jarak jauh, dan banyak aplikasi lainnya. Ini menjadi landasan untuk transformasi digital lebih lanjut di masa depan. Oke, selanjutnya eh, inovasi disruptif. Apa itu inovasi disruptif? Jadi inovasi disruptif adalah jenis inovasi yang mengguncang atau mengganggu pasar dengan menghadirkan produk, layanan, atau teknologi terbaru yang secara radikal berbeda dari apa yang sudah ada. Inovasi ini seringkali menggantikan model bisnis yang ada atau mengubah cara tradisional sebuah industri beroperasi. Selanjutnya, contoh dari inovasi disruptif. Sebetulnya banyak sekali contoh dari inovasi disruptif ini, seperti Netflix, Gojek, dan lain-lain. Jadi, tapi saya akan memfokuskan tentang e-commerce. Jadi, contohnya adalah e-commerce. E-commerce adalah contoh inovasi disruptif di industri retail. Sebelum e-commerce ada, orang-orang harus pergi ke toko untuk berbelanja. Namun, dengan adanya e-commerce, orang-orang dapat berbelanja dari rumah dengan mudah. Hal ini telah mengubah cara orang berbelanja, yang cara konvensional harus datang ke tempat, dan yang sekarang cara modern lebih ke melalui online. Mungkin itu saja presentasi terkait resume saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.